Oke, bisa kita mulai sekarang? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Waalaikumsalam rabbil warahmatullahi alamin. wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah pada pagi waktu Belanda atau siang waktu Indonesia kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul bersama dalam majelis ilmu. Semoga aktivitas kita pada saat ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal solih yang bisa menjadi bekal kebaikan kita tidak hanya untuk kehidupan di dunia tapi juga di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kehadirat Rasulullah SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaat utama di hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai melanjutkan ngaji, seperti biasa kita mulai dulu dengan membaca Al-Fatihah. Kita hadiahkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, kepada semua guru-guru kita, orang tua kita, dan wabil khusus mu'alif hadal kitab Syekh Ali Jum'ah. Semoga kitab yang kita baca ini bermanfaat untuk kita semuanya. Amin. Ala hadhihi niyya wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya. Amin. Baik. Kita lanjutkan sekarang di halaman 26 ya, poin 2. Di alaqatul insani bil kaun. Jadi sebelumnya kita sudah membahas tentang alaqatul kaun bi khaliqihi, hubungan antara makhluk dengan penciptanya. Kemudian Syekh Ali Jum'ah menjelaskan panjang lebar alaqatul insan bil kaun, hubungan antara manusia dengan alam raya. Beliau kemarin menjelaskan bahwa antara manusia dengan alam raya ini tidak bisa terpisah sejak kelahiran manusia. Bahkan intisari kehidupan manusia itu semua berasal dari alam raya. Saya kemarin mendengarkan ngaji siapa namanya Prof. Nasaruddin Umar ya. Itu beliau menjelaskan bahwa salah satu makna dari Allah menciptakan alam raya ini berpasang-pasangan itu adalah bumi berpasangan dengan langit. Sebelumnya dalam penelitian saya memang saya mendapatkan perspektif ini. Orang-orang kejawen itu mereka punya pandangan bahwa langit itu adalah apa namanya ayah, bumi itu adalah ibu ya. Dan keduanya ini eh, berhubungan sangat erat dan salah satu refleksi dari perkawinan antara langit dan bumi itu mereka gunakan dalam penyebutan rumah itu menjadi omah. Omah itu adalah gabungan dari ayah dan ibu gitu ya. Jadi dalam bahasa Jawa kuno ya. Nah, itu kemudian saya ketika mendengarkan ngaji Prof. Nasaruddin Umar, beliau menjelaskan bahwa salah satu makna Allah menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan selain suami istri, laki-laki dan perempuan itu adalah langit dan bumi itu berpasangan. Maka apa yang kita lakukan terhadap bumi itu berpengaruh pada langit. Jadi ketika sama seperti pasangan suami istri, ketika ada sesuatu yang menyakiti salah satunya, ya, ada istri misalnya disakiti, pasti suami akan membela. Demikian juga ketika suami disakiti, maka istri akan membela. Nah, ketika kita melakukan kerusakan di bumi, maka langit juga akan menunjukkan ekspresi kemarahannya. Apa itu bentuknya? Misalnya kita menggunduli hutan ya, kemudian kita habisi gunung-gunung, kita eksplorasi dan seterusnya. Kemudian langit itu marah ketika hujan turun tiada henti, terlepas dari itu adalah kuasa Allah ya. Tapi menurut Prof. Nasaruddin Umar itu adalah bentuk kemarahan
langit karena buminya dirusak, istrinya itu dirusak. Nah, ini merupakan hal baru termasuk bagi saya. Beliau kan pakar tafsir ya. Bagi saya ini adalah perspektif baru yang mencoba menjelaskan bahwa tidak ada satupun perilaku kita itu yang tidak berimbas pada kehidupan kita sendiri. Kalau nanti kita akan membahas tentang perilaku manusia, kenapa kenapa kerusakan di bumi itu dilarang? Karena bukan karena buminya, karena kitanya yang membutuhkan. Karena itu akan berimbas pada eh, kepunahan manusia. Jadi ketika bumi ini rusak, kemudian manusia tidak lagi bisa mendapatkan kebutuhan pokoknya dengan mudah, kemudian terjadi kelaparan atau terjadi endemi penyakit dan seterusnya, sehingga kemudian mereka terjadi kematian massal misalnya. Betulnya kita itu akibatnya adalah karena perilaku kita sendiri. Termasuk yang beliau jelaskan kemarin, Prof. Nasaruddin Umar itu, bahwa uh, persis seperti apa namanya suami istri, bumi dan langit ini berhubungan, kemudian hasil dari hubungan keduanya adalah turunnya hujan, dari turunnya hujan itu kemudian muncul tumbuhan-tumbuhan, binatang juga bisa makan dari rerumputan yang tumbuh dari hujan tadi dan seterusnya. Ya, kalau Allah secara eksplisit kan menjelaskan bahwa wa anzalna minal ma' kulla syai'in hayy. Bahwa Allah kami menurunkan air dari langit, kemudian dari air yang turun turun ke bumi itu segala sesuatu menjadi hidup. Tapi penafsiran apa namanya ekologis dari Prof. Nasaruddin Umarin bahwa ini ada langit ini adalah ibarat pasangan bagi bumi. Bumi sebagai ibu dan langit sebagai ayah, atau bumi sebagai istri dan langit sebagai suami. Maka apa yang kita lakukan terhadap bumi itu berpengaruh terhadap langit juga. Kerusakan yang ada di bumi berpengaruh pada kerusakan yang ada di langit. Seperti misalnya akhir-akhir ini meningkatnya kasus turbulensi pesawat ya. Itu para pakar climate kemudian menyatakan bahwa itu adalah akibat dari perubahan iklim atau krisis iklim, tidak hanya berubah tapi iklim. Bahkan para ilmuwan atau saintis di klimatologi ini tidak lagi bisa memprediksi kondisi alam atau eh, apa kejadian-kejadian alam secara akurat. Mengapa? Karena sudah berubah semua dari paten keilmuan yang selama ini ada atau di dikodifikasikan sebagai sebuah ilmu pengetahuan gitu ya. Ada ilmunya sendiri, tapi kemudian karena perilaku kita yang eksesif, yang keterlaluan, yang kemudian mengeksploitasi bumi secara terus-menerus untuk kepentingan, kebutuhan dan pembangunan manusia, kemudian kerusakan tidak lagi bisa dihalangi, ya. Kemudian terjadi krisis apa climate. Ini mengakibatkan salah satunya adalah tadi turbulensi yang terus-menerus atau lebih sering terjadi pada pesawat ya, pengendara pesawat. Dan itu saya nggak tahu apakah itu kebetulan atau tidak, tapi saya merasakan sebelum-sebelumnya berkali-kali pulang pergi Indonesia Belanda itu paling turbulensi ya turbulensi ringan. Tapi kemarin perjalanan terakhir di akhir bulan Juni itu turbulensi berlangsung cukup sering dan mengkhawatirkan. Artinya kalau turbulensi normal tuh masih bisa tidur, oke tenang itu ini sesuatu yang biasa. Tapi kemarin tidak. Dan terus-menerus ketika dari Amsterdam sampai Singapura itu terus-menerus terjadi. Meskipun tidak sampai mengganggu aktivitas, artinya tetap jadwal makan semua diberikan ya. Karena beberapa teman ketika perjalanan udara juga sampai jadwal makan sebelum landing itu digagalkan karena turbulensi yang cukup parah gitu ya. Nah, ini berkali-kali berita-berita seperti itu muncul ya. Itu karena bukan karena kemudian manusia merusak langitnya secara langsung, tapi buminya yang dirusak. Nah, langitnya juga bereaksi seperti itu. Ozon menjadi kemudian bocor ya. Lapisan ozon terkelupas sehingga kita merasakan panas matahari yang luar biasa karena apa? Karena kita sendiri merusak buminya. Kemudian direspon oleh langit dengan sedemikian rupa. Ya,
Syekh Ali Jum'ah ingin menjelaskan ya beberapa contoh bagaimana relasi antara manusia dengan alam raya. Kemarin beliau memberikan satu contoh pertama ketika pelepah kurma ya, pelepah kurma yang dan tangisannya didengar oleh para sahabat. Kemudian Kanjeng Rasul SAW mengajarkan kepada kita bagaimana seharusnya kita membangun relasi yang baik, komunikasi yang baik dengan makhluk Allah yang lain, bahkan yang disebut sebagai kita klasifikasikan dalam ilmu modern itu sebagai benda mati. Kalau dalam Islam sebetulnya nggak ada benda mati, itu nggak ada. Itu kan klasifikasi ilmu modern ya. Dalam linguistik juga, linguistik Arab misalnya kita mengenal akil, ghairu akil, kemudian jamadat. Jamadat itu benda mati yang tidak berakal misalnya. Kemudian ada konsekuensi linguistiknya. Sebetulnya dalam Islam tidak sama, semuanya punya nyawa, ya tidak ada benda mati, semuanya punya nyawa. Mengapa? Karena semuanya bertasbih dengan cara mereka yang tidak kita fahami. Jadi batu bertasbih, kemudian air mengalir juga bertasbih, binatang bertasbih, semuanya bertasbih. Nah, itu bukti bahwa sebetulnya seluruh alam raya ini hidup ya. Tidak dalam Islam tidak mengenal klasifikasi benda mati itu. Oke, kita menuju contoh kedua ya. Contoh kedua yang diberikan oleh Rasulullah oleh Syekh Ali Jum'ah tentang bagaimana relasi antara manusia dengan alam raya. Beliau mengutip sebuah hadis ya, hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi terlepas dari contoh-contoh yang beliau berikan ini adalah bentuk mukjizat, tapi di situ ada pelajaran ya, pelajaran umum yang bisa kita ambil yang menggambarkan bagaimana seharusnya kita membangun relasi yang baik dengan alam raya. Bismillahirrahmanirrahim. Asani yang kedua, wa indama marran nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala jabal Uhud wa ala raumi min annahu kana mautinan asabal muslimina fihi qarhun wa asaban nabiyya jurhun wastashhada alaihi ammuhu Hamzatu bin Abdul Muttalib fahazina an-nabiyyu lidzalika illa annahu asyara ilaihi wa qala hadza jabalun yuhibbuna wa nuhibbuhu. Fal jabalu ahabbal muslimina wal muslimuna yuhibbuna hadzal jabal. Ala raumi min anna ma hadatsa fi mawqi'ati Uhud kana ad'a an yatasha'amal muslimuna min wa indama marra wa indama dan ketika marra berjalan an-nabiyyu siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam ala jabali Uhud di atas gunung Uhud wa ala raumi dan meskipun min annahu bahwa sesungguhnya Jabal Uhud karena ada mautinan Jabal Uhud mautinan ialah tempat asoba al muslimina fihi, asoba yang tertimpa musibah ya, al muslimina kepada orang muslim fihi di Jabal Uhud korhon kekalahan wa asoba an nabiya dan ditimpa musibah an nabiya Nabi Muhammad SAW jurhun apa luka. Jadi pada perang Uhud ini termasuk perang yang dimana Kanjeng Rasul SAW mengalami luka yang cukup parah ya. Bahkan gigi beliau dikabarkan dalam beberapa hadis itu ada yang patah begitu ya. Karena memang kondisi perang sangat panas saat itu. Wastasyhada dan mati syahid alaihi di atas Jabal Uhud amuhu siapa pamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam Hamzatu rupane badalnya ya ini Hamzah Said Hamzah ibnu Abdul Muttalib fahazina an-nabiyyu fahazina maka sedih an-nabiyyu siapa nabi lidzalika karena kejadian semua tadi illa hanya saja annahu sesungguhnya Kanjeng Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam asyara menunjuk siapa Nabi ilahi kepada Jabal Uhud waqala dan beliau berkata hadza ini adapun ini jabalun ialah gunung yuhibbuna yang mencintai siapa Jabal na kepada kita wa nuhibbu dan mencintai siapa kami hu kepada Jabal. Fal jabalu maka adapun Gunung Uhud ini ahabba ialah mencintai siapa Jabal al muslimina kepada muslimin.
Wal muslimuna, dan adapun orang-orang muslim, yuhibbuna, ialah mencintai siapa muslimun, hadza al jabala, kepada gunung ini. Ala raumi, meskipun min anna ma hadatha, apa anna, sesungguhnya ma, apa-apa hadatha yang terjadi fi mauqiati Uhud, pada perang Uhud, karena ialah ada apa ma, ya, ma hadatha ada ialah lebih pantas an yatasyaama, untuk pesimis, al muslimuna, siapa muslimun, minhu, dari kejadian tersebut. Jadi begini, Syekh Ali Jum'ah ingin menunjukkan kepada kita bahwa Rasulullah SAW mengajari kita untuk mencintai Gunung Uhud, ya. Dari hadis hadal jabal yuhibbuna, hadza jabalun yuhibbuna wa nuhibbuhu. Gunung ini mencintai kita dan kita juga mencintai Gunung Uhud. Meskipun ada sejarah buruk, ya, ada sejarah buruk yang pernah dialami oleh Kanjeng Rasul SAW dan juga para muslimin pada saat itu, ketika Uhud, ya, terjadi kekalahan, bahkan paman Kanjeng Rasul SAW, Said Hamzah, juga meninggal pada saat itu, mati syahid pada saat itu. Kemudian Kanjeng Rasul juga terluka, banyak sekali syuhada Uhud, ya. Itu kejadian yang membuat kita sedih. Banyak di antara kita, ya, ketika kita mengalami hal-hal buruk dalam kehidupan kita, kemudian kita ini menutup pintu untuk mengunjungi tempat tersebut. Misalnya ada TKP kejadian apa begitu, ya, entah itu kecelakaan, misalnya ada yang mengalami, kemudian nggak mau lagi lewat situ. Mengapa? Karena ada rasa benci barangkali, atau mungkin rasa sedih yang terlalu begitu, ya. Nah, itu kalau kemudian landasannya adalah kebencian pada tempat tersebut, itu tidak diperbolehkan. Mengapa? Karena dicontohkan oleh Kanjeng Rasul SAW bahwa beliau tetap mencintai Uhud walaupun kejadian saat itu luar biasa berpengaruh, tidak hanya pada beliau sebagai pribadi, tapi kepada umat Islam secara keseluruhan. Kekalahan umat Islam, umat Islam pada saat itu cukup apa namanya, keras, ya, sangat banyak sekali syuhada Uhud yang meninggal pada saat itu, sehingga sangat pantas kalau kemudian umat Islam itu yang mengalami, terutama yang mengalami, ya, para sahabat pada saat itu, untuk tidak mau berkunjung ke Jabal Uhud misalnya, karena sedih atau karena benci atau karena tidak mau mengingat masa lalu misalnya. Tapi itu tidak diperbolehkan oleh Kanjeng Rasul SAW, karena itu nggak ada hubungannya dengan entitas Gunung Uhud itu sendiri. Jadi beliau mengajarkan kita untuk tetap mencintai tempat yang mungkin punya kenangan buruk dengan diri kita, ya. Jadi mungkin barangkali kita kemudian tidak mau berkunjung ke sana karena belum bisa move on dari rasa sedih, dari rasa benci, dari rasa kesal dan seterusnya. Tapi jangan sampai kemudian itu memunculkan rasa benci, ya, karena sebetulnya itu adalah skenario Allah yang tidak ada hubungannya dengan zat atau entitas tempat kejadian tersebut, tidak ada hubungannya. Maka sebetulnya manusia itu kadang sentimental, ya, sentimental dalam arti pernah punya hubungan baik misalnya dengan seseorang, kemudian ternyata takdir tidak berpihak gitu, ya, kemudian putus, misalnya punya masa lalu gitu, putus, nggak mau lagi lewat kota itu. Kenapa? Nanti kenangan mantan kembali ke pikiran kita misalnya. Nggak boleh seperti itu. Ini diajarkan oleh Kanjeng Rasul SAW dengan cerita Jabal Uhud. Kemudian wa fi mauqifin akhara ma'a Jabal Uhudin najidu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaghmizuhu birijlihi hinama ihtazza min tahtihi. Fa'an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala su'idan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ila Uhudin wa ma'ahu Abu Bakrin wa Umar wa Utsman farajafa bihim fadarabahu birijlihi qala uthbut Uhud fama alaika illa nabiyyun aw sadiqun aw siddiqun aw syahidani. Wa fi mauqifin akhar, dalam
situasi yang lain ya, ini masih cerita tentang Jabal Uhud ya. Di situasi yang lain, ma'a Jabal Uhud, dengan Jabal Uhud, najidu kami mendapati an-nabiyya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaghmizuhu, beliau itu yaghmizu itu menghentakkan kaki ya. Yaghmizu menghentakkan kaki siapa Rasul hu kepada Uhud birijlihi dengan kakinya nama ihtazza pada saat ihtazza bergoyang. Jadi gempa ya, pada saat itu gunung Uhud itu seperti gempa gitu goyang. Ihtazza min tahtihi, dari bawah kakinya Kanjeng Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadisnya Fa'an Anas, diriwayatkan dari Anas ibni Malik radhiyallahu anhu. Qala, berkata siapa Anas, Sa'ida, naik an-nabiyyu, siapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ila Uhudin, ke gunung Uhud, wa ma'ahu Abu Bakrin, wa ma'ahu, dan ialah bersama Kanjeng Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam Abu Bakrin, adapun Abu Bakar, wa Umar, dan Umar, wa Utsman, dan Sayyidina Utsman. Faroja fabihim, kemudian bergetar atau terjadi gempa ya, bergoyang. Faroja bergetar siapa Uhud bihim, bersama mereka, dengan di atasnya ada Kanjeng Nabi, ada Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dan Sayyidina Utsman. Him itu mereka, Kanjeng Rasul dan mereka bertiga. Fadorobahu, maka doroba memukul atau menginjak atau menghentakkan hu kepada Uhud, ini yang menghentakkan kaki Rasulullah ya, birijlihi dengan kaki beliau. Qala, berkata Rasulullah, siapa Rasulullah SAW, usbut Uhud, diam atau berhentilah wahai Uhud, fama alaika, fama maka tidaklah alaika ialah atasmu, illa kecuali nabiyun, siapa nabi, au siddiqon atau nabi dan siddiq Abu Bakar as-Siddiq, au syahidani, dan dua orang syahid, Umar wa Utsman. Jadi Abu Bakar as-Siddiq itu kan satu-satunya khalifah Rasulullah yang meninggal dalam kondisi normal ya. Sementara tiga khalifah yang lain itu meninggal dalam keadaan syahid karena kondisi politik pada saat itu bergejolak sehingga khulafa ar-rasyidin menjadi syahid ya. Nah, ini adalah cerita lain ya, cerita lain tentang bagaimana relasi yang terbangun antara Kanjeng Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Uhud. Beliau berkomunikasi secara langsung dengan Uhud. Jadi ketika Gunung Uhud itu gempa gitu, beliau kemudian memerintahkan Gunung Uhud itu untuk berhenti. Ini bagi kita manusia-manusia yang mungkin belum sampai pada level memahami dan bisa berkomunikasi dan bisa membaca gejala alam ya, belum bisa membaca gejala alam, itu memang kita tidak tahu ya, tidak tahu bagaimana karena kalau dalam perspektif tasawuf itu karena dosa-dosa kita ya. Sebetulnya kolbun itu kan nuroniun. Nur, kolbun, kenapa dikatakan kolbun itu nuroni? Karena dia punya nur ya, punya nur, punya cahaya yang bisa menunjukkan kita pada kebaikan, pada kebenaran, kepada ketaatan. Makanya ketika terjadi keraguan, itu nasihat dari Islam itu adalah istafti kolbak, tanyakan pada hatimu gitu. Kalau hati kita itu masih bersifat nurani, punya nur, kita bisa mengetahui tanda atau pesan yang disampaikan oleh hati kita yang yang mengajar kita pada kebaikan, pada nilai-nilai yang sesuai dengan ajaran Islam. Tapi karena banyaknya dosa-dosa kita, kolbun kita tidak lagi nuroni, tidak nur itu cahaya itu menjadi redup gitu ya. Nah, ini hanya orang-orang pilihan dengan Allah, para aulia ya, itu yang mampu membaca gejala alam, kemudian tahu tanda-tanda begitu ya. Nah, saya jadi ingat beberapa waktu lalu ada viral seseorang yang mengaku memahami bahasa semut ya. Wallahu a'lam, tapi orang tidak akan mencapai level ma'rifat kalau syariatnya
apa namanya syariatnya belum terpenuhi. Jadi terlepas dari ada banyak sekali wali-wali Allah yang kemudian menutupi diri, menutupi hakikat kemakrifatan mereka itu dengan khumul ya, dengan menyembunyikan diri, tapi tidak sampai ada hukum syariat yang dilanggar. Hukum syariat ini misalnya kemudian tidak mandi misalnya, tidak sholat ya, kalau mandi itu bukan urusan syariat, tidak sholat misalnya, kemudian tidak berpuasa secara kasat mata, maka ya kita tidak bisa langsung saja percaya gitu. Orang itu pasti sampai pada level ma'rifat setelah syariatnya dilewati. Jadi nggak mungkin orang mencapai level ma'rifat, hakikat ma'rifat, tapi syariatnya masih dilanggar gitu. Nah, kembali pada tadi, saya nggak tahu apakah benar-benar memahami bahasa semut atau tidak, tapi dari beberapa video yang disampaikan itu ada hal-hal yang perlu dikritisi ya ketika membaca kitab tertentu itu tidak benar cara membacanya gitu ya. Atau mungkin punya argumentasi bahwa membacanya tidak untuk apa tidak untuk level kita manusia ya, mungkin untuk level lain, tapi tetap itu adalah karya manusia seperti Ihya Ulumuddinnya Imam Ghazali kan dicoba untuk dibaca, itu cara membacanya juga perlu kita kritisi gitu ya, jadi tidak bisa kemudian kita percaya begitu saja. Oke. Tapi tentu kita harus mencoba untuk membangun relasi yang baik ya. Kuncinya itu membangun relasi yang baik. Ini yang ingin diajarkan oleh Syekh Ali Jumat. Tidak kemudian kita menunggu sampai level tertentu kita membangun relasi yang baik dengan alam raya, tidak. Bukan itu. Kuncinya yang ingin disampaikan oleh Syekh Ali Jumat adalah sedini kita membangun relasi yang baik dengan alam raya. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, kita ajak bicara ke apa namanya lingkungan yang ada di sekitar kita. Mungkin orang menganggapnya seperti orang gila, tapi tidak. Sebetulnya begitulah yang dicontohkan ya, dicontohkan oleh Kanjeng Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Terlepas itu adalah sebuah mukjizat bagi beliau, tapi begitu yang diajarkan kepada kita, karena kita tidak tentu tidak memiliki mukjizat. Mukjizat itu hanya milik Kanjeng Rasul dan para anbiya. Tapi intinya yang ingin diajarkan kepada kita adalah sebaik mungkin, sedini mungkin kita membangun relasi yang baik dengan seluruh makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, apapun rupa mereka. Kemudian yang ketiga, contoh yang ketiga, walam yakun hadzal amru minat tafa'uli ma'al jamadi fil bi'atil insaniyati maksuran fi hayati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ba'da bi'atsatihi bal wa qablaha wa qad qala sallallahu alaihi wasallam inni la'arifu hajaran bi Makkah kana yusallimu alayya qabla an ubatha inni la'arifuhu al-ana. Walam yakun, dan tidak ada hadzal amru apa perkara ini minat tafauli rupane apa namanya eh, eh, relasi komunikasi ma'al jamat dengan benda mati fil biati al-insaniyati di alam manusia maksuron ialah terbatas fi hayati Rasulullah pada kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ba'da setelah bi'atsatihi beliau diangkat menjadi Rasul. Bal akan tetapi waqoblaha inti juga terjadi sebelum beliau diangkat menjadi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Faqad qala maka sudah qala berkata Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa Nabi, ini sesungguhnya aku la'arifu ialah mengetahui siapa aku hajaron kepada batu bima kata yang ada di Mekah, karena yang ada siapa hajar yusalimu ialah memberi salam alaiya kepadaku qabla an ub'atsa sebelum an ub'atsa aku apa namanya diangkat menjadi rasul. Ini sesungguhnya aku la'arifu ialah mengetahui siapa aku kepada hajar al-ana saat ini. Jadi ada sebuah cerita bahwa
Dulu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum beliau diangkat menjadi Rasul, sebelum diangkat menjadi Nabi, ada sebuah batu di Mekah yang mengucapkan salam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, beliau mengatakan, ini kan kejadiannya sebelum diangkat menjadi Nabi. Beliau mengatakan saat ini, artinya setelah beliau menjadi Rasul, menjadi Nabi, beliau mengatakan saya bisa mengenali dengan detail ada satu batu di Mekah yang dulu mengucapkan salam ke saya dan saya bisa mengenalinya sekarang. Ini menunjukkan bahwa ada relasi yang sangat erat ya, yang sangat kuat yang terbangun dengan baik antara beliau dengan makhluk Allah yang lain. Dalam hal ini yang dicontohkan adalah itu. Fan Nabiyyu Sallallahu Alaihi Wasallam yadhkuru annahu jahala lam yatajahal al-hajara ba'dal bi'sati bal dhalla ya'rifuhu wa yata'allaqu bihi laisa illa annahu makhluqun lillahi ahabbahu wa 'azzamahu wa kana yusallimu alaihi qabla bi'satihi mubasyiran lahu wa mu'liman bima sayukallafu bihin nabiyyu min tahammulir risalati wa adaiha fan nabiyyu maka Rasulullah Nabi Muhammad SAW yadhkuru mengatakan annahu sesungguhnya beliau Rasul ya lam yatajahal tidak mengabaikan tidak melupakan al-hajaro kepada batu ba'dal bi'asati bahkan setelah beliau diangkat menjadi Rasul. Bal akan tetapi zolla senantiasa ya'rifuhu mengetahui siapa nabihu kepada hajar wa ta'alaku dan tetap bertaluk, tetap ada hubungan gitu ya, ada hubungan erat bihi dengan hajar. Laisa illah, laisa illah itu hanya semua itu didasari karena apa? Annahu sesungguhnya hajar makhlukun ialah ciptaan lillahi milik Allah, ahabbahu yang mencintai siapa Rasul hu kepada makhluk wa azzoma dan menghormati siapa Rasul hu kepada makhluk wa kana dan ada yusallimu memberi salam alaihi yusallimu itu memberi salam atau mengucapkan salam siapa Hajar alaihi kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam qabla bi'atsatihi sebelum beliau diangkat menjadi Rasul mubasyiron sambil memberitahu hal ini ya mubasyiron hale memberitahu kabar gembira lahu kepada Rasulullah SAW wa mu'liman dan memberi informasi bima dengan apa-apa sayukallafu yang akan dibebani bihi dengan ma an nabiyyu siapa nabi min tahammuli risalah rupane tahammuli ar-risalah beban risalah kerasulan dan kenabian ya wa ada iha dan pelaksanaannya. Jadi batu ini yang oleh Rasulullah SAW sampai beliau diangkat menjadi Rasul itu adalah batu yang dulu pernah mengucapkan salam kepada beliau. Jadi ada batu dulu sebelum Kanjeng Rasul menjadi Nabi, itu ada batu yang mengucapkan salam dan memberitahu bahwa suatu saat engkau akan menjadi Nabi, engkau akan mukallaf, engkau akan diberi tanggung jawab ya untuk menyebarkan agama Islam dan seterusnya. Nah, batu itu sampai sekarang bisa diidentifikasi oleh Rasulullah SAW setelah beliau menjadi Rasul. Ini menunjukkan bahwa relasi itu tetap terjaga meskipun kejadiannya jauh sebelum beliau diangkat menjadi Rasul ya. Kalau kita asumsikan Kanjeng Rasul itu diangkat menjadi Rasul kan usia 40. Kalau misalnya kejadian itu di usia remaja 15 misalnya. Tidak, saya belum cek di marja aslinya ya kejadian ini tahun berapa perkiraan para muarikhin ya. Itu misalnya saja 15 dan beliau diangkat menjadi nabi itu usia 40. Berarti kan ada rentang waktu 25 tahun dari kejadian sampai kemudian beliau menjadi Rasul. Nah, ini kemudian menjadi pertanyaan bagi kita. Masihkah kita bisa mengidentifikasi misalnya benda-benda tertentu yang kemudian punya kenangan masa lalu, misalnya 25 tahun yang lalu, yang masih kita ingat sampai sekarang gitu. Ini memang apa namanya menunjukkan bahwa membangun relasi yang baik dengan makhluk Allah itu sesuatu yang sangat dianjurkan dalam Islam dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW.
Kemudian yang nomor 4, wa mithlu dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina aradahu Allahu bi karamatihi wa batada'ahu bin nubuwati kana idza kharaja li hajatin ab'ada hatta tahassara anhul buyut wa yufdi ila syi'abi makkata wa butuni audiyatiha fala yamurru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bihajarin wala syajarin illa qala assalamu alayka ya Rasulullah. Wa mithlu dzalika dan adapun contoh atau yang semisal dengan itu anna ialah sesungguhnya Rasulullah SAW hina ketika aroda menghendaki kepada Rasul Allah siapa Allah bikaromatihi dengan kemuliaannya Kanjeng Rasul Abtada'ahu dan mulai menunjukkan menunjukkan kepada Rasul bin nubuwati dengan kenabian karena ada idza kharaja ketika keluar siapa nabi lihajatihi untuk buang hajat ya. Jadi dulu kan belum ada konsep MCK ya. Jadi dulu itu orang mau buang air itu ya di tempat terbuka. Makanya dalam konsep dalam ajaran fikih itu kalau mau buang air misalnya tidak boleh menghadap ke kiblat misalnya itu karena memang konteksnya pada saat itu adalah di ruang terbuka. Nah, dalam kondisi tertentu ketika kita bangun rumah misalnya atau beli rumah sudah ada WC-nya, ternyata menghadap kiblat gimana? Nggak apa-apa karena sudah kondisinya berbeda di tempat tertutup. Jadi ketidakbolehan menghadap istiqbalul kiblat atau istidbar yang menghadap kiblat atau memunggungi kiblat itu adalah di ruang terbuka. Nah dulu ketika orang-orang mau buang air itu mereka harus ke tempat terbuka menelusuri hutan-hutan dulu gitu ya, menjauh dari pemukiman gitu ya. Nah, Kanjeng Rasul juga demikian. Beliau ketika idza kharaja li hajatihi keluar mau buang hajat abada menjauh hatta tahassara sampai tahassara anhul buyut sampai jarang-jarang ya anhu dari Nabi al-buyut apa rumah. Jadi sampai udah menjauh dari pemukiman, intinya begitu. Wa yufdi ila syi'abi Makkah wa butuni audiyati dan beliau terus dari menjauh dari pemukiman, kemudian yufdi ila syi'abi Makkah menuju ke cabang-cabang kota Makkah, artinya sampai pelosok-pelosok gitu ya. Wa butuni audiyatiha dan perut-perut lembahnya. Artinya ya mencari tempat yang benar-benar tersembunyi. Jadi nggak sembarangan. Tidak hanya sekedar tempat yang jauh dari pandangan mata atau pemukiman, tapi juga yang tersembunyi. Nah, apa yang terjadi pada saat itu? Fala yamurru, maka tidak melewati Rasulullah siapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bihajarin dan bertemu dengan batu wala syajarin dan juga pohon illa qala kecuali qala berkata assalamu alayka ya Rasulullah. Jadi beliau itu ketika menjauh mau buang hajat itu kan keluar dari rumahnya, kemudian menjauh dari pemukiman mencari tempat yang ya belusuan gitu, yang belusuk-belusuk sampai nggak kelihatan dari sekiranya tidak ada orang yang tahu gitu ya, sampai ke lembah pokoknya menjauh. Nah pada saat itu ketika beliau lewat itu semua batu dan semua pohon mengucapkan salam kepada beliau. Assalamualaikum ya Rasulullah. Apa pelajaran yang bisa kita ambil? Maka ketika saat ini misalnya dalam kondisi tertentu kita mau buang air ya. Kalau di kamar mandi jelas ada doanya. Kita diajarkan untuk berdoa, buang air, masuk kamar mandi, berdoa dulu. Berdoa dulu. Nah, kalau misalnya dalam kondisi tertentu kita buang air di tengah jalan, nggak ada MCK misalnya, kemudian mencari tempat karena udah kebelet ya masuk belusuk-belusuk ke hutan misalnya, ya kita juga harus mengucapkan salam kepada mereka karena mereka sebetulnya mereka hidup
Ini yang harus kita pasang ya dalam perspektif kita, di konsep di kepala kita, bahwa semua yang ada di alam raya ini hidup dan bereaksi terhadap perilaku kita. Maka kalau ada orang misalnya habis belusuan kemudian pulang katanya ketempelan gitu ya, apa namanya, kira apa kalau kata orang Jawa itu ketempelan karena kemasukan jin. Bisa jadi karena mereka nggak mengucapkan salam ketika masuk ke tempat-tempat baru, tempat-tempat apa namanya, kemudian udah tempat baru, tidak dikenali, nggak mengucapkan salam, itu kan adab kita di mana gitu. Jadi kalau misalnya suatu ketika kita pipis di pinggir jalan, masuk hutan misalnya ya, ini kalau teman-teman saya, anak saya pernah mengalami di Belanda itu kan jarang ya ada kamar mandi umum. Bahkan kamar mandi umum di toilet umum di apa stasiun aja biasanya di stasiun-stasiun kecil juga ditutup. Akhirnya pada suatu ketika mereka udah kebelet, ya saya ajak, waktu itu siang hari ya. Kemudian saya ajak ke tempat-tempat yang semak-semak begitu, tapi saya ajarkan harus mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian apa namanya baru mencari tempat dan duduk buang air, kemudian kita apa namanya istinja ya, bebersih, baik itu menggunakan misalnya punya air di botol ya pakai air, kalau misalnya tidak tisu itu sudah dalam fikih ya, dalam fikih modern tisu itu sudah masuk dalam kategori bahan yang bisa digunakan untuk bersuci. Kalau dalam Islam itu kan kita kenal istijmar menggunakan batu. Batu itu menyerap air. Jadi kalau batunya kecil ya harus punya minimal 3. Tapi kalau batunya besar, kita bawa batunya besar bisa satu sisi, kemudian sisi yang lain tidak sampai merembes gitu ya, bisa pakai sisi yang lain juga diperbolehkan. Itu ada dalam Islam. Jadi kalau misalnya kemudian buang air, saya ajari anak saya harus baca Assalamualaikum dulu, kemudian duduk cari tempat, buang air, kemudian istijmar, dan setelah selesai mengucapkan terima kasih, dan kemudian kita bersihkan kota kita tutup ya bekas kotoran kita. Binatang aja menutupi bekas kotorannya, masa manusia tidak menutupi bekas kotorannya. Jadi saat itu saya lupa kayaknya ketika mau lihat Japanese Bloom itu loh di sekitar Amsterdam, mereka kebelet pipis kan juga hutan-hutan tuh. Udah masuk aja, masuk. Kemudian saya ajari begitu. Itu cara untuk apa ya? Menghormati ya, membangun komunikasi dengan mereka bahwa kita datang dengan adab dan sopan santun yang baik. Karena sebetulnya ini dicontohkan dalam hadis ini bahwa alam itu mereka batu-batu tumbuhan itu mengucapkan salam kepada Kanjeng Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kelima, ini contohnya cukup banyak ini, pembahasannya banyak sekali di sini. Wa fi lailatil jinni allati kharaja fiha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ma Abdullah bin Mas'ud fajtama'a nafarun minal jinni yastami'una al-Qur'ana thumma ansarafu ila qaumihim mundirin. Su'ila ibnu Mas'ud man akhbara Rasulullah bi hudurihim faqala adantuhu bihim adanathu bihim syajaratun. Wa fi lailatil jinni, wa fi ialah di dalam atau pada saat Lailatul Jin itu adalah malam malam turunnya, ini kan diceritakan dalam surat Jin ya, ada ijtama'a nafarum minal jin, ada segerombolan sekelompok jin yang ikut ngaji atau mendengarkan pengajian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat ini disebut dengan Lailatul Jin, malam turunnya ayat tersebut. Pada saat itu kharaja fiha, kharaja keluar fiha di dalam Lailatul Jin an-nabiyyu, siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma'a Abdullah bin Mas'ud, bersama Abdullah bin Mas'ud. Fajtama'a, maka berkumpul nafarun kelompok ya, sekelompok minal jinni dari bangsa jin, yastami'una, mereka mendengarkan Al-Qur'ana, bacaan-bacaan ayat Al-Qur'an, tsumman sorofu, kemudian mereka pergi ila qaumihim mundirina, pergi kembali
ke kaum mereka mundirina, memberikan atau membawa ajaran yang tadi didengarkan ketika ngaji bersama Rasulullah. Jadi ada segerombolan bangsa jin ikut ngaji kepada Kanjeng Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian mereka pulang ke kaumnya dan mereka menceritakan apa yang tadi didengarkan di majelisnya Rasulullah. Kemudian Su'ila Ibnu Mas'ud, Ibnu Mas'ud ditanya, Ibnu Mas'ud siapa Ibnu Mas'ud? Man akhbaro, siapakah yang memberitahu Rasulullah kepada Rasulullah SAW bihudurihim dengan kehadiran bangsa jin tersebut? Faqala, maka berkata siapa Ibnu Mas'ud, adzanat hubihim syajaratun, adzanat memberitahu kepada Rasulullah bihim tentang nafarun minal jin, gerombolan jin tadi, syajaratun apa pohon. Jadi yang memberitahu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bahwa ada gerombolan atau ada sekelompok jin yang datang ikut ngaji, itu yang memberitahu adalah syajaratun, pohon. Yang memberitahu itu pohon, kan, bukan manusia. Ini menunjukkan bahwa sekali lagi dalam Islam kita tidak mengenal konsep benda mati. Semua makhluk Allah itu adalah hidup, bertasbih, dan bereaksi terhadap perilaku manusia. Yang keenam, walaqad naba'a, dan sungguh telah naba'a muncul al-ma'u, apa air atau mengalir ya. Jadi apa ya kata yang tepat? Jadi jari-jari beliau ini mengalirkan air, keluar air dari jari-jari beliau. Baina asabi'ihi, di antara jari-jari beliau Rasul sallallahu alaihi wasallam asyarifah yang mulia, wasabbaha, dan bertasbih apa at-ta'amu, makanan, baina yadaihi, di antara tangan-tangan beliau, fasami'ahu ashabuhu, fasami'a, maka mendengarhu kepada tasbih, ashabuhu, para sahabat Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini sekali lagi dalam konteks mukjizat, ini adalah mukjizat Kanjeng Rasul. Tapi yang ingin diceritakan oleh Syekh Ali Jum'ah, apa yang bisa kita ambil pelajaran dari mukjizat-mukjizat beliau itu adalah bagaimana kita dicontohkan membangun relasi yang baik dengan seluruh makhluk Allah. Jadi mukjizat beliau itu adalah air itu bisa mengalir dari jari-jari beliau, kemudian makanan yang beliau makan itu di piring beliau, di tangan beliau itu bertasbih, ya. Dan tasbihnya ini didengar oleh para sahabat. Fa'an Abdillah bin Mas'ud, fa'an Abdillah, maka dari Abdillah, diriwayatkan dari Abdillah bin Mas'ud, qala, berkata siapa Abdullah bin Mas'ud, kunna, ada siapa kami, na'uddul ayati barokatan, wa antum ta'udunaha takhwifan. Kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safarin faqala al-ma' faqala. Kunna ada siapa kami, na'uddu, ialah menghitung atau menganggap ayat-ayat atau tanda-tanda kebesaran mukjizat ya dari Kanjeng Rasul itu adalah barokatan sebagai sebuah kebaikan. Barokah itu kebaikan yang terus-menerus tidak habis-habis. Wa antum ta'uduna takhwifan, sementara kalian ta'uduna menghitung atau menganggapnya tanda-tanda mukjizat Kanjeng Rasul itu takhwifan sebagai bentuk menakut-nakuti, takut gitu ya. Jadi ini bedanya. Kalau mereka menganggap bahwa apa kejadian-kejadian yang mereka saksikan dari mukjizat Kanjeng Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah sebagai barokah. Sementara kita ini kadang seringkali menganggapnya sebagai sesuatu yang menakutkan. Kok bisa ya keluar dari itunya? Kok bisa ya? Itu kan nggak masuk akal. Itu manusia yang tidak mempercayai konsep mukjizat. Kunna, ada siapa kami, ma'a Rasulillah, bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, fi safarin, dalam sebuah perjalanan. Faqala al-ma'u, faqalla, maka menipis, al-ma'u, persediaan air. Faqala,
Kemudian berkata Kanjeng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, utlubu fadlatan min ma'in. Utlubu carilah siapa kalian semua fadlatan sisa min ma'in dari air. Faja'u bi'ina'in fihi ma'un qalilun. Faja'u maka datang siapa para sahabat bi'ina'in dengan wadah fihi ialah di dalam ina ma'un apa air qalilun yang sedikit. Fa'adkhala yadahu fil ina'i fa'adkhala maka memasukkan siapa Rasul sallallahu alaihi wasallam yadahu kepada tangannya fil ina'i di wadah tadi. Summa qala kemudian berkata siapa Rasul sallallahu alaihi wasallam hayya 'alat tahuril mubarak. Hayya mari alat tahuri bersegera ya atau menuju alat tahur apa namanya tohur itu air yang bisa dipakai untuk bersuci, air yang suci dan mensucikan. Itu artinya tohur. Hayya ala tohur, hayya maka bersegeralah menuju air yang suci dan mensucikan al-mubaroki yang penuh barokah. Wal barokatu dan adapun keberkahan minallah ialah dari Allah. Falaqad ra'aitu maka sungguh telah melihat siapa aku. Ini perkataan dari Abdullah bin Mas'ud ya alma'a kepada air yang mengalir atau ya keluar ya min baini asobi'i Rasulillah dari sela-sela jari-jari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam walaqad kunna walaqad dan sungguh ada kunna walakot dan sungguh kunna ada siapa kami nasma'u ialah mendengar siapa kami tasbih ta'ami tasbihnya makanan wahua yukal dan adapun to'am itu yukalu ialah dimakan artinya makanan yang dimakan oleh Rasulullah SAW itu semuanya bertasbih ya. Ini mukjizat ini ya sekali lagi bahwa terlepas dari itu adalah mukjizat Kanjeng Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi ini ditunjukkan oleh Syekh Ali Jum'ah kepada kita bahwa nggak ada konsep yang pertama tidak ada konsep benda mati dalam Islam. Kemudian yang kedua kita diajarkan untuk membangun relasi yang baik dengan seluruh makhluk Allah apapun rupa dan bentuknya. Ya. Saya kira sampai di sini dulu. Nanti ini karena banyak contohnya bisa kita lanjut kemudian. Ya, kita kembalikan ke Mas Imron. Nggih. Ini dibuka pertanyaan punya apa langsung ditutup? Boleh mungkin satu aja ya, satu pertanyaan. Nggih. Monggo teman-teman kalau ada yang mau bertanya. Kayaknya nggak ada ya. Nggih, nggak Sambil ada punya. Sudah jelas sambil ini. pagi-pagi ya. Oke. Nggih, monggo. Terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Insya Allah kita ketemu lagi pekan depan hari Ahad di jam yang sama. Ya. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Ya, Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bunyai.